memang sekolahnya nggak terlalu ini kan, lebih ke mereka wirausaha. Praktek langsung kan? Produk ya. Jadi apa namanya, ada berapa apanya jenis ininya? Jenis apanya? Jenis apanya kegiatan SMK unit produksinya? Kalau apa ya, kalau unit produksi kan di SMK ini salah satunya nih Bu. Kita di unit usaha nih ada, dia sebenarnya unit usaha nih ada satu induknya. Jadi namanya unit usaha pondok pesantren. Jadi di dalam unit usaha pondok pesantren tuh ada macam-macam juga Bu, ada laundry, ada minimarket di belakang, terus ada Banati unit produksinya yang kafetaria yang khusus di SMK. Itu ada Banati kafetaria, Banati butik, sama Banati konveksi. Itu ada 3 di bawah naungan SMK langsung. Ya, ibaratnya bagian unit usahanya ya. yang ngelola gitu. Cuman yang kayak laundry, minimarket, terus ada lagi Banati coffee sama bakery, itu di luar. Kayak Banati coffee sama bakery ini kita ada toko di luar. Gitu. Kebetulan dekat Jalan Kubang di sesudah Pertamina. Itu ada Banati 2 peta dekat di depan Indomaret Bu, ada Indomaret yang satu dekat sini. Di seberangnya ada itu Banati 2. SPBU apa? Sesudah SPBU Kubang ini. Oh, sebelah kanan lagi. Oh, dekat belok kanan. Itu Banati coffee sama bakery. Ada butik juga di sana. Iya. Nah, itu kalau yang di luar Bu. Terus ada laundry juga ada di sini. Kita masih menangani laundry di dalam aja. Terus Banati yang SMK, satu yang 3 itu sih Bu yang unit usaha yang paling ini ya, yang sebenarnya ada galon juga. Karena kita kan kemarin dapat bantuan BI juga Bu. Peralatan kayak oven semuanya dapat gitu. Terus ada galon, cuman yang galon ini belum jalan karena alatnya ada yang belum iya. Jadi itulah unit usaha yang ada di pondok pesantren gitu. Walaupun ini di bawah SMK, tetap kita ibaratnya satu induk juga, unit usaha pondok gitu. Cuman bedanya yang 3 ini emang benar-benar SMK yang mengelola. Kalau yang di luar tuh memang khusus toko, orang-orang yang udah kompeten gitu. Jadi anak-anak kita bisa magang ke sana. Jadi kita magang nggak keluar lagi gitu. Kita magang di dalam. Langsung ya, artinya udah produksi, kemudian yang membuat juga kita, kemudian langsung dimagangkan anak-anak kita gitu. Iya. Jadi insyaallah nanti ada guru-guru tamu juga untuk mengupgrade gitu pengetahuan anak supaya sesuai juga, tetap linear lah sama dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita yang di Banati luar itu tetap kita gembleng juga sampai dia benar-benar udah kayak standarnya, sesuai standar Dudi gitu. Nanti kan orang ada pertanyaan, oh dia punya tempat magang sendiri, nanti takutnya nggak sesuai standar kan. Tadi kita kayak hotel, sebenarnya kan standar Boga ini sama Busana ini keluar kan Bu. Misalnya kayak hotel bintang magangnya kan. Iya, terus kayak catering yang udah banyak pengalamannya, terus kayak butik-butik yang udah oke. Cuman kenapa kita di dalam ini, waktu itu karena pernah kita rapatkan juga, kalau anak magang keluar itu rasanya kayak mengganggu, apa ya Bu, bukan mengganggu, cuman takutnya anak ini terpengaruh dulu gitu kan. Ini masih masa-masa labil anak kita nih, masa-masa magang dengan dunia luar rasanya agak khawatir kita membiarkan ya kan. Bagus kita produksi sendiri. Artinya gini, yang penting sebenarnya anak tuh ada produksi dan gimana cara memasarkan itu yang penting kan, intinya kan. Kalau magang tuh ya istilahnya tuh bisa kapan aja kan. Yang penting dia praktek langsung, loh ini loh produksinya, ini loh hasilnya gitu. Lebih bagus. Makanya justru itu yang ininya kan. Uniknya kan di situ, daripada misalnya kayak yang lain kan magang di hotel misalnya kan. Ya belum tentu dia menyerap apa ilmu ininya kan, hasil daripada usaha dia kan. Kalau di sini banyak sih Bu, kalau kegiatan entrepreneur itu KWU mapelnya kan juga ada. Jadi mereka di KWU, kebetulan anak kelas 12 kemarin tuh KWU. Memang KWU ada 2 tingkat, kelas 11 sama kelas 10. Kalau kelas 12, kelas 11 ini dia masih kayak teori gitu Bu, pemasaran semuanya, teori-teori produk gimana. Nah di kelas 12 sebenarnya itu prakteknya. Jadi kebetulan anak KWU yang kelas 12 kemarin kan udah selesai nih Bu. Mereka lah yang praktek KWU kemarin, jualan. Mereka dikasih modal. Apa tuh artinya? Kewirausahaan. Kalau sekarang nama mapelnya PKK, produk kreatif kewirausahaan. Ada juga ya. Mereka dikasih modal, uang praktek mereka. Kalau biasa kan kita uang praktek itu per minggu, per bulan dikasihkan. Kalau KWU PKK ini uang praktek hanya sekali dikasih. Berapa modal awal itu mereka putar sendiri. Mereka pegang uang, ayo kalian mau belanja kemana, ditemanin, dibimbing sama ustazahnya. Nanti belanja apapun bahannya disimpan. Terus mereka yang bikin pembukunya sendiri.
Nanti langsung realnya, ini uang loh, ini modal loh, coba gimana ngelolanya gitu ya. Tentu nggak lama Iya, sampai iya. mereka kemarin udah dapat hasil. Ada sih beberapa hasilnya, dan mereka tuh kemarin tuh memutuskan itu tuh kenang-kenangan untuk sekolah. Misalnya kayak ada seragam tata hidang mau dibikin itu aja kayak gitu. Cuman Intinya kita ini tanya hasilnya. dulu, ini hasilnya ada, ayo kita Mereka masakan sendiri tuh produk tuh, kan menjual ke orang tuanya, ke lingkungannya lah ya. Iya, tapi menjual masih di dalam sih. Di dalam ya. Masih di dalam. Terus kalau orang umum ada yang ngerasain tuh di hari Jumat. Biasanya kami ada bazar gitu. Bazar. Bazar sekalian, ada bazar UP, ada bazar nanti KWU mata pelajaran. Gitu ya. Terus kayak kayak misalnya mau lebaran cookies itu produk sendiri juga. Terus ada tote bag anak busana produk sendiri juga. Pokoknya apa kayak snack itu pasti produk sendiri juga. Intinya pokoknya dari sini semua lah ya produksinya ya, nggak kemana-mana ya. Gitu ya. Kalau yang ini Bu, untuk penelitiannya itu penelitiannya dalam bentuk apa Bu? Angket kah atau wawancara anak? Ini belum tahu nih, mungkin nanti beberapa wawancara dengan, kan intinya sebenarnya kan manajemen, gimana manajemennya kok bisa gitu kan, berhasil, isinya berhasil ya, sampai produksi, sampai market gitu kan, itu kan berhasil namanya. Makanya nanti pengen gimana sih strateginya gitu, di sekolah ini gitu. Ya manajemen, tapi kan manajemen ya. Nah, siapa tahu bisa jadi ilmu yang buat yang lain kan, pengembangannya kan gitu. Kok bisa nyampe seperti ini kan jarang-jarang ya. Ada SMK yang ada langsung tempat praktek marketnya kan. Kalau biasa kan cuma magang tadi kan. Magang di sini ada SMK Telkom tuh kan. Magang dia kemana-mana. Akhirnya yang nggak dapat juga ilmunya karena nggak jelas kan. Kadang-kadang dibiarin aja sama magang tuh. Nggak di open sama perusahaannya kadang-kadang gitu kan, jadi dia cuma datang aja ke kantor tuh cuma lihat-lihat, itu kan bengong gitu, artinya kan tidak manfaat ya. Kalau misalnya dia langsung praktek, langsung apa kan nampak itu kan, mungkin itu yang kok bisa seperti itu gitu kan. Kalau intinya penelitiannya penelitian kualitatif ya, artinya ada sesuatu itu yang ada yang unik ya di situ, misalnya ada yang berbeda dari yang lain gitu, kita pengen tahu gimana sih caranya gitu. Berarti nanti Wawancara aja, wawancara angket juga ada nanti ya, kita diinginkan. Ini kebetulan untuk tahun ini berarti penelitiannya lanjut ke depan gitu ya Bu ya? Beberapa bulan ke depan atau sekali ini aja? Ini kan baru awal ya? Awal. Nah kebetulan juga untuk tahun depan kita ada terbaru lagi nih unit usahanya untuk program magang anak kita. Jadi program magang anak kita nih rencananya, ini masih planning sih Bu, insya Allah lah nanti gimana apa ya, mungkin tahun depan lebih pastinya. Itu kita ada membuka suatu program, kita itu bikin produk, kan kita ada produk roti. Jadi kalau roti di toko kan mungkin itu standarnya standar 5.000 atau yang masih kayak tinggi lah mungkin. Jadi kita yang di sekolah unit produksi SMK ini mau bikin roti dan itu dipasarkan ke sekolah-sekolah. Di tiap hari kita produksi yang UP-nya anak magang, karena kan magang di sini di dalam, jadi kita bagi ada di Manati, ada juga program Bazar Talu, kami juga ikut kemarin tuh Bazar Talu, terus pernah juga ke Dumai Bazar untuk roadshow juga gitu. Jadi besok nih kita ada tiap hari itu ada distribusi roti ke sekolah, setidaknya mulai sedikit dulu gitu. Itu tiap hari. Sekolah yang di mana aja tuh? Rencananya mau cari sekolah dekat-dekat sini aja sih Bu, kayak CBS, SMP. Sekolah di mana Bu? Ya ini waktu di apa? Di Darul Quran yang dekat Darul Quran. Kebetulan kemarin tuh Bu kan kita juga komunikasi sama dinas. Jadi alangkah baiknya kita ada surat dari dinas. Jadi kita pergi ke sekolah tuh ada ini gitu lebih kuat. Ada kuat. Jadi kita udah masukkan surat, alhamdulillah udah dibalas. Jadi tinggal menjalankan ke sekolah lagi mungkin. Kerjasama lah ya sama sekolah ya. Ya tinggal datang ke sekolah. Iya. Dekat sini. Boleh nanti tuh Bu ya, diapakan? Kan pondok juga dia. Iya gitu. Jadi anak tetap kami bimbing juga tiap hari didistribusi. Intinya yang unik di sekolahan ini tadi kayak magang juga sendiri ya kan, nggak perlu cari tempat magang. Memang sih Bu banyak ininya tantangannya juga, cuma rasanya bisa lah gitu kita usahakan gitu. Soalnya kalau magang keluar ini memang banyak ininya juga. Banyak ini, apalagi kita pondok kan. Lihat dari jurusan boganya, memang ada kekurangan juga kalau kita magang di dalam. Tentu ilmu kita terbatas. Cuman di situ kami cari usaha lagi
Mungkin dengan menutupi kekurangan itu kita bisa mendatangkan guru tamu atau instruktur dari luar supaya ilmu yang di dalam ini tetap upgrade sesuai dengan perkembangan di luar. Tapi tentu kalau kita pondok kan tentu kita menyesuaikan kan, busana syar'i kan lebih diminati sekarang kan. Jadi kita ya lebih dengan inovasi kita yang syar'i dengan yang bagus kan, itu suatu yang luar biasa juga kan. Busana insya Allah Bu, itu LKS kemarin itu kita dapat harapan 1 LKS kemarin Seriau. Dapat harapan 1. Terus kita juga kemarin diundang dari sekolah, dari dinas. Waktu itu ada acara apa ya di lapangan MTQ. Itu kebetulan semua SMK tuh memamerkan busananya. Alhamdulillah kan kita juga ikut, walaupun kita cuma 3, tapi alhamdulillah kita diapresiasi sama ibu dinasnya. Walaupun cuma 3 tapi hasilnya benar-benar bagus gitu dari yang lain. Kayak SMK negeri itu banyak kayak 15 produk gitu. Banyak. Kita cuma 3 Bu, cuman alhamdulillahnya semua yang 3 ini kayak dilihat gitu sama orang-orang, sampai juga ditelepon buat ngisi snack box di sana gitu. Sama kayak apa namanya, haflah kemarin wisuda itu bajunya dijahit tekan anak juga. Anak sendiri yang jahit. Di butik sama Kelas 10 kelas 11. Tak perlu nyari tempat lain ya. Baju-baju anak baru tahun sekarang itu juga konveksi kita yang mainnya. Itu ada kan kebetulan kita ada lantai 2 itu bantuan dari apa ya, bos kemarin dari pemerintah. Itu alat busana sama bangunan di atas. Dulu kan kami cuma di bawah aja, ini kuliner, ini busana. Sekarang udah ada udah punya alat yang sesuai dengan dunia industri lah kalau busana. Iya, Masya Allah, berkembang anak. Kalau busana di sini tempat produksi, kalau tempat memasarkannya di toko kita sana. Jadi di toko luar itu Banati Coffee, butik sama bakery 3. Boleh nanti kita depan sini ya. Berarti belok ke kanan ya, kiri ya. Sebelah kanan dari sebelah kanan dari sini. Kanan ya, arah ke SBU ya. Di sana. Pas perbelokan sebelum SPBU. sampah tuh ya. Setelah pebelokan ibu lurus saja kan ada Indomaret tuh sebelah kanan ya. Ada 2 toko. Itu juga kita masih. Berarti sebelah kanan dari sini ya. Itu masih Banati butik. Ini udah berapa lama sekolahnya? Kayaknya dari 2017 kalau SMK. 15 hampir 5 tahun ya. SMP dari 2018. Beda setahun. Cuman memang kalau dari infrastruktur terbilang inilah terbilang cepat. Iya cepat. Jadi awalnya dulu infrastruktur udah ada gitu ya, udah. Ini dulu masih berangsur-angsur juga sih. Dulu asrama cuma 1. Cuma lama-lama nambah asrama sana, lama-lama kita nambah juga kelas. Bertahap ya. Bertahap. Ada bantu-bantuan. Kalau untuk gurunya beda sendiri ya, tersendiri SMP sama SMK. Gurunya Bu. Iya beda. Ini kan tapi ada juga guru yang mengajar di SMP Bu. Cuman contohnya misalnya kayak guru matematika, mungkin SMP juga butuh. Nah bisa juga ke sana. Masih satu manajemen ya. Kalau guru ekskul misalnya bisa juga. Siapa tadi namanya Mbak? Bu apa? Ya, Bu Yaya. Jadi ininya Ibu Yaya. Yaya. Apanya di ini basicnya dulu apa? Bisa di Ya sendiri di Boga Bu sama. Oh, memang dari kejuruan ya. Oh. Kita kejuruan. Pas lah ya. Kita Boga. Iya. Di mana di Pekanbaru? Di UNT Di Padang Bu. Oh, Pekanbaru kan Padang. belum ada. Oh gitu. Yang S1 Boga Busana, pokoknya kejuruan ini belum ada Pekanbaru yang Boga sama Busana. Cuman itulah yang kami aja sampai nyari guru susah sekarang. Iya ya. Karena rata-rata yang kami ini semuanya tuh mikir industri aja gitu, banyak ke industri mereka atau buka sendiri. Iya. Karena jiwa-jiwanya Makanya wira usaha edupreneur itu yang kita butuhkan. Jadi pendidikan tapi dia mengapakan ke wira swasta, tapi dia kita arahkan bagaimana pendidikan itu maju kan gitu. Intinya kan kembali ke sekolah juga sebenarnya, kembali ke anak tuh bisa intinya punya ilmu ini kan kayak gitu. Memang ya, makanya jarang edupreneur tuh kan sebenarnya. Orang kan kalau misalnya udah punya SMK otomatis kan pengen kerja kan, pengen usaha sendiri ya kan. Ini luar biasa nih ibunya. Memang mengabdikan ilmunya untuk pendidikan. sekarang nih zaman-zaman ini lagi karena mungkin siap ujian kan. Jadi lagi sepi-sepinya nih ya. sepi aja gitu ya. Ya. Apalagi anak kelas 12 kan udah libur nih. Anak kelas SMP ujian. Lagi liburan sekarang. Yang rame itu yang aktivitasnya
tuh hari Jumat tuh. Jumat ya. Bazar libur. Itu umum boleh masuk. Nanti kita sekali nanti. Tapi udah ini ya, udah libur ya, nggak ada lagi sekarang ya. Harusnya ada Jumat ini Udah masih. nanti aja. Sebenarnya Masih ada. Oh insya Allah nanti kalau akhir bulan ini. ada. Kemarin tuh sampai ada panggung gembira tuh Bu. Kemarin tuh kayak festival kuliner. Iya. Intinya marketnya di hari Jumat itulah ya. Ibu kalau lihat marketnya boleh follow IG-nya Banati. Oh iya. Nanti official. Saya sambil saya rekam ya, maaf ya, saya sekalian apa gitu biar ini biar nanti ingat. Soalnya apa yang mau dituliskan. Siapa yang Win? Banati Faruqi official. Tuliskan tolong. Terus aja di sini dulu. Jadi ibu kampusnya UIN ya, Be? Iya, Uwin. Oke, apalagi ya? Baru 5 tahun ya? Sama-sama di Darul Quran juga, Bu? Saya ya, kalau ini beda ibu nih. Ini kepala sekolah nih. MTS MTS. Al Imtiaz Garuda Sakti. Garuda Sakti. Ya, tuh Bu kalau kami Oh, silahkan di pinggir jalan kok. Garuda Garuda Sakti. coba-coba dikit-dikit aja dulu kan. Nanti kami masukkan surat. Boleh. Tinggal Garuda Sakti. Enggak, tinggal Kami orang Padang, Bu. Di sini tapi nggak mondok, nggak tinggal sini ya? Enggak, bukan Di mana tinggalnya? Di GSM. PSM di mana? Ria Setia Makmur. GSM ke GSN ya. Iya, Udah lama di sini emang dari awal. Kami baru 2 tahun ini. Kami juga baru nih MTS nih. MTS tahun 2 tahun, MI setahun kemarin. Rencana nanti mau bikin MA-nya tapi kejuruan gitu. Jadi minatnya situ supaya kan anak-anak tuh inilah dia kan. Istilahnya tuh kita kan man ya, jadi berarti kan kalau di bawah mana kan man. Ya istilahnya tuh agama juga, kemudian ada keahlian juga gitu. Di samping agama dia ada Iya, ada juga. keahlian Klub gitu kan. Islamnya. Makanya arahnya ke edupreneur tuh yang mau dipelajari gitu kan sekalian. Anak-anak nih Bu, kalau lulus dia ada ujian namanya UKK tuh Bu, 5 kompetensi. Ada kayak kompetensi PPM, pengolahan makanan Indonesia, pengolahan makanan kontinental tuh Western Eropa gitu namanya. Terus ada PCKI kuenya, terus ada pastry bakery, sama ada tata hidang, pelayanan restoran. Jadi kebetulan kita punya ruangan tata hidang itu khusus mempelajari gimana sih pelayanan restoran itu. Sebenarnya kan kalau kita kayak di standar hotel gitu, sebenarnya kalau bicara standar hotel kan jauh berbeda sama yang kita di pondok ini. Iyalah. Cuman kita di sini juga nggak menutup mata sama perkembangan minuman. Tetap kita bawa anak, misalnya kayak ada pelajaran misalnya minuman non alkohol, itu kan kita seharusnya kalau alkohol nggak belajar, memang kita nggak pelajari. Cuman kita kasih tahu ada loh minuman yang non alkohol yang bagus, yang lebih menarik untuk bisa dijual. Nah, kita bawa dia ke hotel. Artinya kita menunjukkan keislamannya lah intinya. Nah, namanya pondok kan, Sampai kami ke hotel kemarin itu pengusaha muslim orang ya. heran gitu. Pondok kok ini ke hotel ya? Itulah keunikan kita. Iya, Jadi makanya. kita nggak menutup mata pula kalau Iya. kita Perkembangan menghindari alkohol, tapi kita nggak tahu apa bentuknya. Solusinya kan. Jadi Jadi ada- kita punya solusi loh yang Iya, islami selain gitu ini kan. ada ini gitu. Sama kayak penggunaan Efron itu kan juga berbeda, apa namanya, bertentangan sama kita tuh. Efron kita di sini sebenarnya kalau standar hotel itu Bu, kalau kami kebetulan Efron itu apa ya? Iya, Efron apa namanya, jilbabnya harus ke atas karena emang safety di dapur, standar operasional di dapur itu coba nggak boleh kayak gini karena itu kebakar kan. Iya resikonya ya. Terus kita pakai Efron, jadi itu juga bertentangan sama kita yang di pondok. Jadi di situ kita cari solusi, akhirnya kita dapat Efron yang barista ke atas. Jadi jilbab tetap panjang, kita pakai Efron jadi tetap tergigi. Iya. Jadi gitulah. Intinya yang islami itu gimana sih, yang bagus, yang aman juga kan gitu. Ketemu dia. Pakaian hotel kan, pakaian hotel juga lumayan buat tata hidang kan kita juga ada standarnya. Jadi kita bikin lagi berusaha juga merancang bagaimana pakaian kita melayani waiters yang bagus dan nggak Sopan. nggak sama-sama hotel, cuman kita juga tetap terlihat formal, tetap tidak meninggalkan bagaimana aturan di hotel, cuman tetap menutup hal-hal. Jadi lagi Tetap kita rancang syar'i, syar'i. tapi tidak meninggalkan aturan yang ada di hotel ya, SOP di hotel ya. Jadi kita ya inilah Mengait-ngaitkan lah ya dengan sesuatu. Kita Fleksibelin aja. iya fleksibel aja. Tapi itu lebih menarik ya kan? Ini kan hal yang baru. iya Oh. itu sih yang Kenapa sih kita harus mengikuti standar hotel? Kita punya apa sendiri kan gitu. Jadi kalau perlu bikin hotel sendiri. kita tahu aturannya gitu
kan Iya, apa betul. tujuannya, apa salahnya beda, prosesnya tujuannya Iya, sama juga. ya karena mereka belum pernah diajarin kali, makanya mereka kayak gitu kan. Kalau kita ada yang baru, menarik juga nih kan gitu. Tapi sebenarnya SOP yang hotel itu Bu, sebenarnya hampir ini juga, hampir apa namanya ya, Intinya sama juga sama tujuan maksud kita. tujuannya ya. Yang pertama apalagi tidak boleh kukunya panjang, kalau waiter kukunya Iya. panjang nggak boleh. Terus rambutnya nggak boleh kelihatan, nggak boleh, harus rapi, walaupun orang sebenarnya nggak pakai jilbab kan harus rapi. Jadi Iya, kita iya. cari Udah, cara. sebenarnya mungkin awalnya memang seperti itu dasarnya kan, harus rapi, harus bersih ya kan, nggak boleh kelihatan rambut sebenarnya kan. Biasanya anak yang sudah tamat dari ini kan kak langsung bisa bekerja atau gimana? Kalau sudah Rata-rata mereka tuh nyambung kuliah Bu, tapi yang sambil bekerja. kuliahnya nyambung lagi ke kejuruannya atau gimana? Ada yang kejuruan, ada yang keluar. Saya kayak sekarang ada tuh alumni kita yang malah dia kuliah sambil bekerja di Banati kita, membantu Banati kita. Dia punya ilmunya ya. Ya, tapi mereka sambil kuliah. Ada juga yang kuliah keluar tapi sesuai jurusan. Ada juga anak kita yang di UNJ di sana, Universitas Negeri Jakarta di sana. UMP juga ada. Berarti kalau kuliah memang sesuai dengan kejuruan yang sudah diambilnya atau ada yang melenceng? Ada yang nggak sesuai, ada yang melenceng juga. Sesuai dengan apa anaknya lagi. Minat lagi ya. Kemarin tuh Bu, lulusannya tahun ini ada yang keterima di UNP jurusan tata boga. Kita Bu dari Kita pakai lagi ilmunya Gila, sesuai dengan jurusan. sesuai dengan ini. Sama kayak apa namanya, opening Banati yang di luar ini tuh sebenarnya itu tujuannya lebih ke apa ya, kayak franchise buat anak-anak. Jadi kalau kalian mau bangun usaha, pakailah nama Banati kita, produknya disamakan, lanjutkan di daerah-daerah kalian. Itu sih sebenarnya tujuan dari membangun usaha ini gitu. Intinya kan usaha pendidikan itu berkembang loh. Walaupun ini kan ya bentuknya sama, di sini juga ada franchise ya, jadi kan di mana-mana sama, kayak rote lah kan, di sini ada, di sini ada, ya santrinya diberikan ke ini kan diberikan apa Sama namanya? kayak di SMK ini itu hasilnya malah sebenarnya yang membantu operasional kita juga bisa jadi. Ya itulah Kayak di edupreneur SMK tuh. itu alat-alat Itu intinya tuh. pelan-pelan kita lengkapi. Apa yang tidak lengkap, Dari hasil usaha kita bisa kita lengkapi kan. Itulah intinya tuh sebenarnya. Jadi ibaratnya harapan kita kan sekarang nih sekolah-sekolah ini istilahnya bisa mandiri ya, artinya tidak tergantung kepada katakanlah mungkin pihak lain, pemerintah atau apa namanya orang tua ya kan. Jadi kita bisa berkembang dengan usaha kita gitu kan. Sebenarnya itu intinya kan. kalau bisa kan besok suatu saat apa hasil dari usaha ini bisa kayak membantu operasional, bisa mengurangi SPP, itu sih Ya. harapan kita. Cuman sekarang ini masih kita usahakan Ya. karena lagi Karena kan terima kasih banyak, luar biasa.